Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minina wal muslimin wa afa'ana min ulumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahul malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Amma ba'du. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, masih membahas tentang etika pergaulan sesama manusia. Wabil khusus kalau ini katanya kurang jelas. Wabil khusus hubungan kita sesama umat Islam atau sesama orang Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Minha alla yu'lima musliman biwa'din illa wa yuwaffa bihi. Jadi urutan yang ke-12, etika kita dengan orang muslim, teman kita, saudara kita, kolega kita, agar supaya tidak menjanjikan sesuatu kecuali memenuhinya. Jadi orang muslim itu kalau berjanji tidak boleh ingkar, harus menjadi pantangan bagi orang muslim mengingkari janji. Jangan seperti yang diomongin banyak orang, katanya kalau sebelum jadi pejabat janji-janji, tapi kalau udah selesai jadi pejabat lupa janjinya. Itu kalau pejabat. Nah, bagaimana kalau kita? Kita juga sama. Kalau kita berjanji sama orang, ya, maka kita harus memenuhi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-aidatu atiyatun. Rasulullah bersabda bahwa janji itu adalah pemberian. Jadi memberikan sesuatu dengan janji-janji. Wa qala al-aidatu dainun. Dan Rasulullah juga berfirman dalam hadis yang lain, janji itu adalah hutang. Jadi kalau orang sudah mengucapkan janji tertentu harus dipenuhi. Contoh misalnya, janji apa sih yang umum? Orang utang duit, pinjam duit, bank pinjam duit, ya pinjam berapa? Ya nggak banyak, 500.000 aja deh. Ya boleh. Kapan mau dikembaliin? Ya minggu depan lah. Insyaallah minggu depan saya udah dapat, jadi minggu depan saya kembaliin uang 500.000. Itu yang mengucapkan orang muslim, maka wajib hukumnya minggu depan harus mengembalikan uang 500.000 tadi. Ya ini ada pergaulan. Kalau tidak dipenuhi bagaimana? Ya berdosa. Kecuali kalau kita minta maaf. Datang, Pak atau Bang, maaf, kemarin saya janji hari ini hari Senin, udah seminggu, udah waktunya jatuh tempo, tapi saya belum ada. Maaf ya Bang, nanti minggu depan, misalnya begitu. Ya kalau yang punya duit, ya saya butuh itu, kan duit itu sebenarnya saya perlukan, cuma karena saya nolong kamu maka saya pinjamkan. Oleh karena itu, kalau orang yang meminjamkan uang tadi bilang begitu, ya harus berusaha
Itu seperti nyanyiannya Umairama, gali lubang tutup lubang, gali. Ya. Jadi bagaimana kita gali lubang tutup lubang itu? Ya kita ngutang, habis itu kita tutup. Dari mana nutupnya? Pinjam lagi dari teman yang lain. Itu tidak apa-apa. Tetapi kita tepat waktu mengembalikannya. Nah ini kadang-kadang sering. Ada juga teman kita ini sering jadi korban omongan manis. Baru aja udah 3 bulan yang lalu ada teman pinjam uang 1 juta. Katanya ya bulan depan. Waktu itu bulan depan kira-kira 10 hari. Kemudian ntar saya kembaliin. Ada duit kok, saya ada duit di sana nanti. Begitu bulan depan waktunya diingetin, ini mana ini waktunya udah. Ya maaf ya saya belum bisa. Ya, duit saya masih di orang. Janji lagi bulan lagi sampai sekarang enggak juga. Ya. Kemarin juga ada yang datang, ya memang nggak besar. Nah pinjam berapa? 150 apa? Saya kira 150 juta, 150 ribu katanya. Saya ini sebelum maghrib harus ada. Yaudah, nih besok saya bayar. Ya, besok pagi dibayar katanya. Tapi ternyata enggak juga. Ini orang Muslim yang seperti ini tidak dibenarkan oleh Rasulullah. Di dalam Islam tidak diperbolehkan. Oleh karena itu ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, wa qala salasun man kunna fihi fa huwa munafiqun wa in shoma wa shalah. Salasun ada 3 perkara. Man kunna fihi, siapa yang berada di dalam 3 perkara itu, fa huwa munafiqun, maka dia disebut orang munafik. Jadi kalau ada orang terlibat dalam 3 perkara ini, maka dia bisa disebut orang munafik. Ya. Kok bisa nyebut orang munafik? Ya Nabi yang ngajari kok. Wa in shoma, sekalipun dia puasa. Artinya di bulan Ramadan dia minimal Ramadan dia puasa. Apalagi misalnya Senin Kamis puasa. Wa sholat, dan sholat. Dia tiap hari sholat. Tetapi kalau dia melakukan pelanggaran 3 perkara ini, maka dia dicap sebagai munafik. Kok tahu kalau orang munafik? Ya tahu, ini ada indikatornya. Siapa itu? Man idza haddatsa kadzdzaba. Barang siapa yang bicara dia berdusta, bohong. Itu yang sering kita contohkan. Banyak orang yang berbohong, apa disadari atau tidak. Misalnya ada orang jualan kambing, ditawar, berapa bang itu kambingnya? Ini 3 juta. Jangan 3 juta toh, nawar boleh nggak? Boleh nawar. 2 juta aja ya. Ya 2 juta. Nggak boleh lah bang. Tadi juga udah ditawar kalau 2 juta. Cuman nggak saya kasih. Ya bagaimana sih? Kalau mau 2 juta sih. Akhirnya tawar menawar. Kata penjual, ya sudah lah bang. Karena abang saudara atau karena teman, ya pertemanan, ya sudahlah bayar 2 juta. Padahal dari pagi sampai siang belum ada yang nawar. Tapi dia bilang katanya sudah ditawar 2 juta. Itu bohong. Ya. Sekalipun dia hanya mengambil untung sedikit, apalagi misalnya ya lebihin dikit deh dari 2 juta, lebihin 100.000 aja. Ya, akhirnya dilebihin jadi 2 juta 100.000. Karena perkiraan pembeli itu sudah ditawar oleh orang.
oleh pembeli lain. Ini bohong. Orang yang seperti ini biasanya rizkinya nggak berkah, ya, tidak berkah. Ya, tidak berkahnya mungkin tidak cukup buat menghidupi keluarganya, atau suatu saat rizkinya hilang, jadi uangnya hilang. Jadi jangan sampai kita berbisnis atau berhubungan apapun kita berbuat bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji selalu mengingkari. Akhlafa itu menyelisih, artinya mengingkari. Tadi misalnya janji minggu besok dikasih, tapi wujudnya nggak dikasih. Janji bulan depan nggak dikasih, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kalau janji bilang insya Allah. Bang, kapan katanya mau ke rumah? Jadi minggu depan ke rumah. Bener ya? Bener. Insya Allah. Nah, jadi ada kata-kata insya Allah. Jika Allah menghendaki. Siapa tahu minggu depan kita sakit, atau kita ada acara lain yang mendadak. Nah, jadi ucapkanlah insya Allah. Ya, kalau kita ucapkan insya Allah, mudah-mudahan tidak berdosa kita. Tapi insya Allah tidak bisa dibuat main-main, ya. Bang, minggu depan datang ya, saya ada acara itu. Iya benar, ya, datang insya Allah. Tapi dalam hatinya sudah bicara, saya nggak mau datang. Ya, jadi insya Allahnya itu dibuat main-main, itu tidak boleh juga. Wa idza tumina khana, dan apabila dipercaya dia berkhianat. Khana, berkhianat. Kalau diberi amanah, ya amanah itu macam-macam, amanah jabatan, amanah titipan, titipan motor, titipan HP, atau titipan benda-benda yang lain, itu amanah namanya. Khana, dia khianat. Ya, kalau istilah orang kita, pagar makan apa? Makan tanaman. Artinya dia disuruh jagain, malah dia yang ngabisin. Itu wa idza tumina khana. Kalau ada di antara tiga ini terdapat pada seseorang, maka orang tersebut bisa disebut orang munafik. Munafik itu apa? Munafik itu luarnya iya, tapi dalamnya tidak. Ya, kalau duren sih enak. Luarnya duri, tapi dalamnya, wah, yang suka duren enak, ya empuk, ya harum, ya lezat. Ya. Tapi kalau orang munafik itu luarnya manis, tapi dalamnya pahit, ya murun, pahit. Ini jangan sampai terjadi pada diri seorang muslim. Ya, etika kita harus tetap menjaga. Kalau bicara tetap jujur. Oleh karena itu dikatakan qulil haqqa walau kana murra. Ucapkanlah yang benar itu benar, sekalipun adanya itu pahit. Jadi memang orang jujur kadang-kadang pahit, banyak resikonya. Tetapi justru dengan kejujuran itu, maka seseorang akan mendapatkan hikmahnya. Ya, di samping akan mendapatkan pahala, dia juga akan mendapatkan kepercayaan. Ya, makanya Nabi kita Muhammad SAW dijuluki Al-Amin. Ya. Abu Bakar As-Siddiq, apa Abu Bakar As-Siddiq, ya. Orang yang jujur, benar. Ya. Jadi dulu zaman Nabi itu rata-rata sahabat itu jujur, ya, kepada siapapun. Bahkan pernah ada salah seorang namanya sahabat Ka'ab, ya, Ka'ab bin Malik. Dia suatu saat dia tidak ikut perang, ya, padahal dia wajib perang.
Jadi kalau orang laki-laki yang masih sehat, ya badannya, di waktu ada instruksi perang dia harus ikut perang. Tapi dia nggak ikut. Dia ikutnya kenapa? Dia ikutnya karena dia baru beli unta sepasang. Ya. Di rumahnya dia elus-elus unta saja. Kalau sekarang baru beli mobil. Baru beli mobil yang bagus. Ya. Ada acara di masjid, ditanya, "Bang, kok nggak datang?" Nah, waduh, aku sibuk. Padahal dia di rumah cuma ngelus-ngelus mobil baru. Nah, Ka'ab bin Malik begitu. Dia tidak berangkat, tidak ada urusan apa-apa, hanya karena baru beli hewan sepasang tadi. Ketika selesai perang, orang-orang dikumpulkan di Masjid Nabawi di Madinah oleh Rasulullah. Ditanya satu-satu, ada beberapa orang yang bareng dengan dia. Itu ada yang jujur, ada yang nggak jujur. Ya, beberapa orang nggak jujur. Saya kemarin sakit. Ya, kata Nabi, "Kemana yang sakit?" "Ya sudah, nggak apa-apa, sana pulang." "Ya Nabi, kemarin saya ada urusan ini." "Oh ya sudah, nggak apa-apa." Nah, Ka'ab ini bingung. Saya kalau bohong memang bisa terlepas dari hukum. Kayak tadi, kayak teman saya. Tapi kalau saya bohong, ya kalau bohong bebas. Tapi kalau saya jujur, saya kena sanksi. Jadi bimbang dalam hatinya. Akhirnya dia lama-lama memutuskan, saya jujur kepada Rasulullah. Saya tidak mau bohong. Hanya dia bilang terus terang, "Ya Rasul, mohon maaf kemarin saya tidak ikut karena saya terbius oleh kekayaan yang baru saya beli tadi itu." Wah, akhirnya Rasulullah betul memberi sanksi. Sanksinya yaitu diboikot oleh kaum muslimin waktu itu kurang lebih 40 hari. Ya, orang-orang Islam jamaah ini tidak boleh ada yang negur sapa. Sampai suatu ketika dia bingung, datang ke rumah Umar bin Khattab, "Salam, Assalamualaikum." Umar bin Khattab melengos, nggak mau jawab, malah buang muka. Dan seterusnya para sahabat begitu, sampai nangis dia. Ya. Tapi dia mempertahankan kejujurannya itu. Dia tidak mau berbohong. Akhirnya suatu saat ada pemberitahuan, ya, dari Nabi. Nabi mendapatkan wahyu bahwa Ka'ab bin Malik ini adalah orang yang jujur dan tidak bersalah. Sementara yang lain-lain tadi itu adalah orang bohong. Nah, disitulah kemudian Rasulullah memberitahu bahwa si A, si B ini adalah pembohong dan dia adalah orang munafik. Ya, sementara sahabat yang diberi sanksi tadi itu adalah jujur. Jadi jujur ternyata ada yang mengandung resiko juga. Ya. Sekarang apa bisa terjadi begitu? Bisa saja. Orang yang jujur malah dikatain, orang yang bohong malah disanjung. Ini keadaan masyarakat. Kita sebagai muslim harus bertahan diri, kita tetap mempertahankan kejujuran demi Allah, demi agama, ya, demi Islam. Wa min ayasfanas min nafsi. Dan berikutnya yang ke-13 adalah membandingkan manusia pada dirinya sendiri. Walayati illa bima yuhibbu ayyuta ilaihi. Dan kita tidak memberikan sesuatu kepada orang lain kecuali dengan sesuatu yang kita suka kalau kita diberi. Jadi kita ini mendudukkan orang lain, hendaknya mempertimbangkan diri kita. Jadi misalnya kita akan berbuat baik, misalnya memberi hadiah kepada si A, ngasih duit 300.000. Ya. Kira-kira yang dikasih senang apa tidak? Senang. Dari mana tahunya senang? Dari diri kita. Kalau diri kita tiba-tiba dikasih uang
300.000 pasti senang, maka lakukanlah seperti itu. Nah, ketika kita tidak senang diperlakukan oleh seseorang, misalnya kita dicaci oleh seseorang, pasti kita tidak senang, kecewa, sedih, dan lain sebagainya. Maka ketika kita diperlakukan oleh orang dan kita tidak senang, maka jangan memperlakukan orang lain sama dengan kita diperlakukan oleh orang lain tadi. Jadi kalau kita tanya perbuatan saya ini baik apa buruk, ukur dirinya sendiri. Oleh karena itu dalam kesempatan yang lain disebutkan istafti qalbak. Jadi kalau ada keraguan di dalam hati Anda, tanyalah qalbaka pada hatimu. Hatimu yang paling kecil itu bagaimana jawabnya? Jadi manusia itu punya radar. Radarnya apa? Hati kecil, atau biasa orang disebut di dalam relung hatiku. Hati kecil itu tidak bisa bohong. Orang berbuat baik, hati kecilnya bilang perbuatan kamu baik. Ada orang berbuat buruk, hati kecilnya pasti dia bilang bahwa perbuatan kamu buruk. Jadi hatinya sendiri itu sudah bisa mengatakan. Tapi persoalannya, mengapa ada orang kok juga masih berbuat buruk? Nah, itu namanya orang yang terkalahkan oleh hawa nafsu. Apakah dia nggak tahu kalau itu salah? Tahu. Tapi hawa nafsunya lebih dominan, menutupi akalnya, menutupi hatinya. Contoh gampang dah ini, contoh di masyarakat. Ada orang mencopet dompet seseorang, yang lihat di kereta api atau di mobil, wah ini ada kesempatan, ada orang bawa dompet, ya, berdecak-decakan, dia ambil. Pencopet ini sadar nggak bahwa perbuatan itu perbuatan buruk? Sadar. Pencopet itu sadar. Tapi kalau dia mencopet, nah perbuatan mencopetnya itu bukan karena tidak sadar, tapi karena terkalahkan oleh hawa nafsu. Banyak orang-orang berbuat buruk itu akibat dari hawa nafsu tadi, menuruti hawa nafsu. Demikian juga sebaliknya, orang yang bisa berbuat baik itu orang yang bisa mengalahkan hawa nafsu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, aksin mujawarata man jawaraka takun mu'minan. Aksin, perbaikilah mujawarata man, ya, bertetanggaan dengan orang jawaraka yang mendekati kamu, takun mu'minan, maka kamu menjadi orang mukmin. Artinya salah satu indikator orang mukmin itu, kalau ada orang berusaha mendekatin kita, kita harus welcome. Welcome itu apa? Terbuka kita. Jadi jangan menghindar. Ya, ada misalnya pendatang baru, ada penduduk baru datang. Dia berusaha deketin kita. Ya, karena dia orang baru, belum punya teman. Kita jangan menghindar, kita justru merangkul. Oh ya Pak, selamat datang di kampung kita, atau selamat datang di Masjid Fajar Baitullah, ya, selamat datang di rumah kami, dan seterusnya. Itu makanya biasanya kan selalu marhaban, ahlan wa sahlan. Jadi selamat datang itu artinya kedatangan Anda selamat di sini, dijamin keselamatan Anda. Saya senang Anda datang, saya senang Anda mau bicara, saya senang, dan seterusnya. Jadi ketika ada orang mendekati kita, jangan kita menghindar, jangan kita menjauh. Kalau kita sebagai orang mukmin, wahib balinasi ma tuhibbu linafsika takun musliman, dan cintailah orang lain sebagaimana Anda mencintai dirimu. Takun musliman, maka Anda menjadi orang muslim.
Jadi indikator kemusliman seseorang itu adalah mencintai orang lain, sama seperti mencintai diri kita. Jadi kita ini ya pasti mencintai diri kita. Contoh misalnya kalau kita sakit, ya kita berobat. Ya kita kesandung, ya kita kasih betadin misalnya, dan seterusnya. Itu tandanya kita mencintai badan kita. Kalau badan kita kotor, kita mandi, kita cuci. Nah, kita memperlakukan mencintai orang seperti kita mencintai diri sendiri. Jadi memperlakukan orang itu hendaklah ukurannya diri kita. Ini dalilnya, dalil dari as-sunnah atau dari hadis Nabi SAW. Tadi kan pernyataan bahwa kita akan supaya mengukur pergaulan kita dengan orang lain diukur diri kita. Nah, apa dasar hukumnya? Dasarnya ini, wahib balinnas ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Jadi Rasulullah yang mengajarkan kita. Maka orang muslim itu disebut kalbunyan yang sudu batu batu. Jadi antara satu dengan yang lainnya bagaikan satu tubuh yang saling memperkuat. Kenapa? Karena saling mencintai. Kalau ada temannya sakit, ditengokin. Kalau bisa bantu obat, dibantuin. Dan begitu seterusnya. Kalau ada temannya butuh, punya hajat tertentu, ya dibantu hajatnya. Kalau utang, ya dipinjemin. Ya, tapi ya tadi jangan lupa ini terkait dengan yang di atas tadi. Ketika kita udah dipinjemin, ya harus memperhatikan. Itu kan orang itu sudah berbuat baik. Karena sebenarnya orang cari utangan itu nggak gampang, susah, ya Pak. Pada umumnya orang utang duit itu susah. Tapi kok masih ada orang percaya kepada kita, mau meminjamin uang kita. Nah, kepercayaan yang diberikan kepada kita itu jangan diremehkan. Kita harus perhatikan betul, ya, agar supaya kita tidak menutup lubang sendiri. Hasilnya tidak menggali kubur sendiri. Jadi kalau orang suka ingkar janji, ya tadi misalnya utang, suka tidak mengembalikan atau tidak melunasi utangnya, nanti semakin hari semakin tersiar di masyarakat bahwa si A kalau utang duit nggak mau ngembaliin, susah nanti cari. Nanti kamu datang, kamu suka kalau utang nggak mau ngembaliin, akhirnya dicap. Walaupun pada hari itu dia sudah niat berjanji bahwa nanti akan dikembalikan betul-betul, tapi itu sudah menjadi label, sudah menjadi cap di masyarakat bahwa si A kalau pinjam duit tidak pernah dikembalikan. Ini bahaya, ya, di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu betapa sulitnya orang cari pinjaman sampai ada istilah agunan segala macam itu. Ustaz, ini saya tanya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apabila kita berjanji kepada seorang, misalnya kita mengasih hadiah kepada orang itu, tetapi hadiah itu belum diberikan, ini sudah meninggal, apakah janji itu kena sendirinya gugur? Apa bagaimana? Makasih. Iya, baik. Kalau kita janji akan memberi hadiah kepada seseorang, orangnya meninggal. Nah, sekarang dia punya ahli warisnya. Kalau dia punya ahli waris, misalnya istrinya, ya kita kasih istrinya. Bu, maaf dulu saya mau ngasih duit bapak sebenarnya 1 juta. Waktu itu saya mau jual tanah, belum laku. Bapak udah keburu meninggal. Nah itu saya udah pada janji ini Bu, nih tolong diterima, kasih istrinya. Jadi bukan gugur, ya, dengan meninggalnya itu. Ya. Utang piutang juga begitu. Dengan meninggalnya orang tersebut tidak bisa menjadi gugur, jadi tanggungan ahli waris. Jadi nanti kalau ada orang janji seperti itu, diberikan kepada ahli warisnya, bisa istrinya atau mungkin anaknya. Jadi tetap janji tadi, al-wa'du dainun, janji itu adalah utang. Jadi utang tetap harus dilunasi sebelum nanti ditagih di akhirat.
laki di akhirat berat nanti. Karena yang laki bukan debt collector, debt collector manusia masih bisa diatur. Tapi kalau nanti yang laki siapa? Malaikat. Nah, bahaya kan. Oleh karena itu sebelum ditagih malaikat kita lunasi janji kita. Maka diantaranya kalau ada jenazah, ada orang yang meninggal sebelum dikubur, biasanya ada sambutan-sambutan. Kalau ada sangkut pautnya utang piutang, gade menggadai atau janji-janji dan seterusnya, maka kami yang bertanggung jawab, kata pihak keluarganya. Jadi seperti itu kepada ahli warisnya. Wa minha ayyazida fi tawqiri man tadullu hay'atuhu wa tiyabuhu ala uluwi manzilatihi fayanzilun nas manazilahum. Ini jadi diantaranya kita bergaul kepada orang, menghormati orang sesuai dengan penampilannya. Jadi kita tidak salah, walaupun ada yang tidak suka, karena di hadis lain ada bahwa Allah tidak melihat jasadmu, badanmu, tapi Allah melihat hatimu. Tetapi ada ketentuan lain agar supaya kita menghormati orang itu sesuai dengan keadaannya. Ya contoh gampangannya saja, misalnya ada orang kita berpapasan di jalan, dia pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci, ya mau jalan. Nah kita harus husnudon, berbaik sangka bahwa bapak ini orang baik. Kita salami, assalamualaikum, mau kemana pak? Nah, ini mau ke masjid dan seterusnya. Jadi dihormati. Nah, beda kalau maaf misalnya pakaiannya asal-asalan, kaosnya kaos oblong, celananya bolong-bolong. Ada itu ya, celana anak muda Levi's di bolong-bolongi, bawahnya digunting-gunting. Nah, apalagi di sininya ada tato kambal tengkorak. Nah, kita boleh menilai, mencurigai bahwa orang itu orang tidak baik. Kita menempatkan orang itu ya tidak pada tempat yang baik. Apa misalnya? Gini dah, kita contoh yang praktis. Kita punya acara di rumah, mungkin bapak bikin hajatan nyunat, pakai selamatan. Yang datang tadi ada yang pakaiannya rapi, ada yang pakai gamis, ada yang pakai baju koko, pakaian rapi dan. Nah, oleh tuan rumah ditaruh di mana orang ini? Ditaruh tempat duduk yang terhormat. Kalau di situ di karpet, ya di karpet. Kalau ada kursi mebelnya, ya di kursi mebel dan seterusnya. Begitu lagi. Berikutnya ada tamu. Tamu juga datang ke rumah kita dalam hajatan itu. Tapi ya tadi pakaiannya ngasal, pakaiannya sembarangan, celananya seperti itu, ya. Penampilannya ya tidak meyakinkan, apalagi tadi pakai tato sekarang. Ya kita tidak perlu naruh dia di tempat yang terhormat, ya, kursi mebel atau di karpet. Jadi kita bersikap biasa-biasa saja, bukan berarti kita mengusir. Jadi kita menghargai seseorang itu sama dengan dia menghargai dirinya. Kan orang menghargai orang lain itu sama dengan menghargai diri. Jadi kalau bapak bertamu ke rumah teman, bapak pakai pakaian rapi, itu pada dasarnya bapak menghormati orang yang didatengin itu. Coba kita bisa membayangkan, andai kata kita mau datang kepada si A, kita pakaiannya kedodoran. Alah, kalau mau ketemu si A saja kok pakaian rapi-rapi sih. Nah, kan gitu. Ya, contoh yang lain lagi. Kalau kita ingin ketemu pejabat, apa kita berani pakaian ngasal? Tidak berani. Pasti pakaian yang rapi.
minimal pakai sepatu walaupun bukan mahalnya, tetapi rapihnya. Itu menghargai orang lain dengan cara menempatkan orang itu sesuai dengan penampilan dia. Ya, walaupun ada kisah, ya, ada kisah katanya siapa Abu Nawas, ya. Abu Nawas kan orangnya lucu dalam kisah itu. Suatu ketika dia datang ke jamuan, ke acara hajatan Nabi. Wah, dia pakai jubah, pakai gamis, pakai serban, lengkap dah. Di lain kali dia datang ke tempat yang sama, ke acara, dia nggak pakai pakaian itu, nggak pakai pakaian yang mewah. Ternyata oleh tuan rumahnya, kalau sekarang oleh panitianya, nggak dihormati. Ya, tidak seperti ketika dia pakai apa? Pakai jubah atau pakai gamis. Akhirnya dibuanglah itu pakaian yang mewah. Jadi sebenarnya saya ini yang dihormati ini pakaian saya atau apa? Kehormatan dirinya. Ya, pakaian yang dihormati. Itu kan perjalanan orang sufi. Jadi apa? Tidak boleh membedakan orang penampilannya. Tetapi kalau kita ya yang pada umumnya menghargai orang lain itu ya minimal dari penampilannya saja. Nahnu nahkumu bin dzahir. Kita itu menghukumi orang itu kan lahiriahnya saja. Jadi zahir orang yang menghormati kita. Nah, makanya orang-orang itu kalau kondangan kan pakainya bagus-bagus. Ya Pak, udah. Pakaian yang baru-baru. Istrinya pakaiannya yang gemerlap. Suruh ganti bajunya yang ini. Mau kemana? Mau ke acara resepsi. Acaranya Pak Ketua RT. Wah. Iya. Oh itu seperti itu. Nah, itu namanya memuliakan tuan rumah. Nah, tuan rumah sebagai imbalannya dia harus menghormati orang yang berpakaian rapi tadi. Ya. Itulah Bapak dan Saudara sekalian, bagaimana cara kita menempatkan penghormatan seseorang sesuai dengan penampilannya, penampilan lahiriah. Karena kita kan menghukumi manusia itu hanya yang lahir saja. Kita tidak bisa melihat hati orang itu. Ya, wah ini hatinya yang baik, ya nggak bisa kita hati. Kecuali kalau tadi tanda-tanda kemunafikan tadi, hati itu bisa dilihat dari indikator yang disebutkan oleh Rasulullah tadi. Kalau dia pembohong, ya itu munafik. Kalau itu kan indikator, udah ketahuan. Tapi dalam isi hati yang lain kita tidak tahu. Jadi ketika kita tidak tahu, maka mengukur, menilai harga seseorang itu dilihat dari penampilannya saja. Walaupun kadang-kadang penampilan tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan faktanya. Tapi itu jarang. Ya, rata-rata manusia secara umum itu antara penampilan luar dengan dalamnya sama. Ya. Jadi seperti itu. Baik, kita cukupkan waktu yang menentukan batasi kita. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.